Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan para tenaga honorer sekalian, pada video kali ini kita akan membagikan salah satu kabar yang cukup menarik kepada rekan-rekan tenaga honorer, khususnya untuk daerah yang kita bahas pada video kali ini. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah untuk rekan-rekan para tenaga honorer yang ada di pemerintah Kota Batam, oleh karena pada tahun ini, tahun 2023, rekan-rekan kita para pegawai honorer di pemerintah kota ini kembali menerima tunjangan hari raya atau THR dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyebutkan bahwa untuk hal THR, hal itu sudah disiapkan anggarannya. Pembayaran THR untuk para pegawai honorer ini akan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Memang rekan-rekan sekalian, sesuai dengan regulasi peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan persoalan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13, memang terdapat poin yang menyebutkan bahwa tenaga honorer dan non aparatur sipil negara, baik yang berada di pemerintah pusat maupun yang berada di instansi pemerintah daerah, memungkinkan atau dapat dibayarkan tunjangan hari rayanya. Akan tetapi semuanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan atau kemampuan fiskal masing-masing instansi daerah. Rekan-rekan sekalian, pembayaran THR untuk para tenaga honorer yang berada di pemerintah Kota Batam ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kota kepada para tenaga honorer yang selama ini sudah membantu tugas pemerintahan. Tetap menjadi prioritas bagi pemerintah kota THR ini, namun untuk jumlahnya Wali Kota Batam ini tidak menyebutkan secara pasti, akan tetapi ia memastikan bahwa masing-masing dinas, badan dan instansi yang ada di pemerintah Kota Batam sudah dititipkan terkait dengan dananya, anggarannya, sehingga pembayarannya akan segera dilaksanakan. Dan kapan dibayarkan itu akan menjadi kewenangan dari masing-masing OPD karena sudah dititipkan di OPD soal THR ini. Rekan-rekan sekalian, sementara itu Sekretaris Daerah Kota Batam Jeffrin Hamid mengatakan THR pegawai honorer itu sudah dianggarkan dan ditransfer ke masing-masing organisasi perangkat daerah dan tempat tenaga honorer bekerja. Jadi dananya ini sudah siap dan siap untuk dibayarkan kepada para tenaga honorer di masing-masing kantor, baik itu dinas, badan, bagian maupun kecamatan dan kelurahan. THR pada tahun ini, Pak Wali, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sekretaris Daerah, tenaga honorer ini diminta untuk menjadi atensi, dan sudah beberapa tahun ini Pak Wali komitmen soal THR tenaga honorer ini. THR mereka terima sesuai dengan gaji yang mereka terima setiap bulannya. Jadi rekan-rekan sekalian, besaran yang diterima oleh rekan-rekan tenaga honorer di pemerintah Kota Batam ini sesuai dengan jumlah gaji yang mereka terima setiap bulannya. Jeffrin pun mengungkapkan bahwa jumlah tenaga honorer setiap tahun ini mengalami penurunan. Hal ini karena sebagian tenaga honorer yang berada di pemerintah Kota Batam itu sudah sebagian diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau setara dengan aparatur sipil negara. Terkait dengan waktu pembayaran THR honorer, Jeffrey Din menyebutkan paling lambat dibayarkan H-5 jelang Hari Raya Idul Fitri bulan ini. Berdasarkan informasi, gaji yang diterima pegawai honorer setiap bulan di pemerintah Kota Batam ini minimal 2,9 juta, tergantung dari pendidikan dan tenaga honorer ini. Jadi rekan-rekan sekalian, cukup besar ya. Untuk gaji seorang tenaga honorer itu mencapai minimal 2,9 juta, beda dengan rekan-rekan kita yang berada di beberapa wilayah Indonesia yang mungkin hanya menerima gaji 500.000 per bulan. Akan tetapi ini suatu kesyukuran dan kebahagiaan bagi kita, oleh karena rekan-rekan kita para tenaga honorer di Pemkot Batam tahun ini sudah bisa menerima THR untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri di tahun 2023. Nah rekan-rekan sekalian, bagaimana dengan di daerah rekan-rekan? Apakah pemerintah
daerah atau pemerintah kota rekan-rekan pada tahun ini juga menganggarkan pembayaran THR untuk rekan-rekan non-aparatur sipil negara. Silakan di-share pengalamannya atau di-share kondisi di daerah rekan-rekan sekalian di kolom komentar. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Ayo subscribe channel ini agar rekan-rekan tetap menerima informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.